Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Islam di Indonesia. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Pertama Adelia, kedua Adinda, ketiga Anissa, dan keempat Anora. Berikut adalah materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Pertama, sejarah masuknya Islam. Kedua, sejarah penyebaran Islam. Ketiga, saluran penyebaran Islam. Dan keempat, alasan Islam mudah diterima. Islam di Indonesia. Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Islam pun terus berkembang dari awal abad Masehi hingga saat ini. Sejarah perkembangan Islam di dunia tidak lepas dari sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Islam mulai ada saat wahyu pertama diturunkan, yaitu pada tahun 622 Masehi. Pada awal abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Allah dan mulai melanjutkan risalah Islam di Jazirah Arab. Setelah beliau wafat, Islam terus berkembang sampai Samudra Atlantik di barat dan juga Asia Tengah dan Timur. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di beragam wilayah itu sudah menjadi sebuah kerajaan besar. Misalnya, Kerajaan Bani Umayyah, Kerajaan Bani Abbasiyah, Kemaharajaan Mughal, Kerajaan atau Kekhalifahan Ottoman, Kerajaan India, Kesultanan Malaka, Kerajaan Turki Seljuk, termasuk proses Islamisasi di Indonesia. Sejarah masuknya Islam yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snouk Hongronje, J.P. Schnepo, W.F. Sutterheim, J.P. Mokwit, hingga Sucipto Wirjo Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Yang kedua, teori Arab Mekah. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.J. Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Husein Jayadiningrat. Jayadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Yang keempat, teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia.
Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh pedagang Arab dibantu oleh pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu-Buddha. Sejarah masuknya Islam dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia semakin intensif menyebarkan agama Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran agama Islam. Menjelang berakhirnya abad ke-13, sekitar tahun 1285, berdiri kerajaan bercorak Islam yang bernama Samudra Pasai. Malaka yang merupakan perdagangan penting dan juga pusat penyebaran agama Islam berkembang pula menjadi kerajaan yang bernama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan, bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kemudian disusul dengan berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Melalui kerajaan-kerajaan Islam itulah agama Islam semakin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada abad ke-15, keberadaan agama Islam mulai kuat di Pulau Jawa. Kemunculan Wali Songo juga turut menguatkan proses Islamisasi kala itu. Namun, sebelum masa Wali Songo, masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal tokoh-tokoh penyebar Islam. 4 penyebar Islam di Indonesia sebelum Wali Songo yaitu Syekh Datuk Kahfi, Syekh Maulana Akbar, Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Kuro. Selanjutnya adalah saluran penyebaran Islam. Saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat, karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Saluran kesenian. Proses penyebaran agama Islam menggunakan media seni budaya seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Derajat, serta ganding yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Seni sastra juga berkembang pesat, banyak buku tentang tasawuf dan hikayat. Saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut Wali Songo. Mereka dikenal memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut nama-nama Wali Songo: Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muri, dan Sunan Derajat. Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung oleh faktor-faktor berikut.
1. Syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Disebarkan dengan cara damai, tanpa kekerasan. 3. Islam tidak mengenal kasta. Islam sebagai agama yang dirahmati Allah memiliki pandangan bahwa seluruh manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Faktor pembeda kedudukan Islam satu-satunya adalah takwa atau kadar keimanan. 4. Proses ibadah yang sederhana. 5. Syariat Islam bersifat fleksibel. Salah satu contoh dari fleksibilitas syariat Islam terdapat dalam hal cara peribadatan, di mana ketika sedang sakit, umat Islam diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan duduk, tidur, atau bahkan hanya melalui kedipan mata. 6. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15, menyebabkan penyebaran agama Islam menjadi lebih mudah dan tidak mendapat kendala yang berarti. 7. Disebarkan melalui kesenian Indonesia. Contohnya adalah penyebaran agama Islam di Tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga dengan mempertunjukkan kesenian wayang kulit yang dipadukan dengan filosofi dan syariat Islam agar mudah untuk dipahami. 8. Memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat. Masyarakat memiliki filosofi untuk terus bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan. Nilai-nilai tersebut sama persis dengan intisari agama Islam, yaitu menyebar kebaikan dan saling tolong-menolong satu sama lain, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.